Dan pemirsa, pada malam hari ini telah hadir bersama kita 4 orang narasumber yang 2 hadir secara fisik bersama saya di Studio 1 Metro TV. Di sebelah kiri saya adalah Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia, Alfonsus Wijaya. Pak Alfons, selamat malam. Selamat malam, Mas Tio. Terima kasih sudah hadir, kelihatannya sumringah karena habis banyak belanja di lebaran ini, saya harap begitu. Dan kemudian juga telah hadir bersama kita di Studio 1 Metro TV, Chief Economist Permata Bank, Joshua Pardede. Pak Joshua, selamat malam. Selamat malam, Bang Leo. Terima kasih sudah hadir. Dan juga telah bergabung bersama kita lewat sambungan telekonferensi tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden, Muhammad Putra Hutama. Mas Tama, selamat malam. Selamat malam, Mas. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya, dan juga telah hadir bersama kita lewat sambungan telekonferensi Direktur Eksekutif KOR, Muhammad Faisal. Mas Faisal, selamat malam. Selamat malam, Bung Leo dan Bapak-Bapak semuanya. Baik, terima kasih sudah menyempatkan hadir juga. Tadi Mas Faisal ini juga hadir dalam pertemuan yang terakhir bersama dengan Presiden di Hambalang. Betul ya Mas Faisal ya? Betul, ya. Tapi sebelum ke Mas Faisal, saya ingin ke Mas Tama dulu. Mas Tama, kalau kita melihat tantangan ekonomi kita serius sekali ke depan, ada ancaman dampak krisis di Timur Tengah, Mas Tama. Tapi kalau kita lihat yang disampaikan oleh Presiden terakhir ketika berbincang dengan Mas Faisal dan beberapa orang lain di Hambalang, pemerintah tetap optimis bahwa ekonomi kita akan tumbuh tinggi. Kalau KSP melihatnya seperti apa, Mas Tama? Oke, baik, terima kasih banyak Mas Leo. Kalau kita lihat, tadi kita harus bagi dulu ya, kan sekarang yang lagi berlangsung ini ada kuartal 1. Kita pada dasarnya kuartal 1 ini diuntungkan ya dengan beberapa event yang ada di kuartal 1 gitu ya. Ada Imlek, ada Ramadan, terus ada Nyepi juga, dan ada Lebaran. Tentunya event-event ini kan itu dapat meningkatkan konsumsi masyarakat ya, konsumsi rumah tangga, di mana kita tahu bersama bahwa share dari konsumsi rumah tangga itu atau konsumsi masyarakat itu sekitar 53-54% dari total PDB. Nah, tentunya yang biasanya gitu ya, seasonal emang selalu masyarakat itu konsumsi lebih besar gitu ya saat bulan Ramadan dan Lebaran, dan ada event-event mudik juga. Tentunya juga pemerintah memberikan beberapa paket stimulus, tadi yang sudah disampaikan juga ya Mas, ada diskon transportasi, bantuan pangan untuk menjaga daya beli masyarakat miskin dan rentan, termasuk ada tunjangan hari raya. Plus ada stimulus non keuangan juga, contohnya adanya WFA gitu ya, work from anywhere. Dulu biasanya kita ada cuti bersama, kurang lebih cuti bersama biasanya 3 hari sebelum Lebaran plus 3 hari setelah Lebaran. Saat ini kalau kita hitung-hitung itu bisa 2 minggu Mas, waktu yang kita bisa kita gunakan untuk berkunjung ataupun melakukan mudik gitu ya. Nah ini tentunya dengan beberapa dorongan-dorongan tersebut gitu ya, termasuk juga ada event-event seasonal ini, ya tentunya akan target yang ditetapkan sama pemerintah gitu ya, 5,5 sampai 5,7 itu diharapkan dapat tercapai. Nah tentunya kalau kita lihat dibandingkan kuartal-kuartal sebelumnya, tahun ini pertama kalinya Lebaran plus cuti itu masuk ke dalam kuartal 1. Biasanya kan kuartal 2 ya. Jadi makanya kita lihat di kuartal 1 ini pastinya akan ada dampak tadi full Lebaran dan full Ramadan. Nah, tapi kita lihat juga indikator-indikator lainnya tadi juga sudah disampaikan, indikator keyakinan konsumen, indeks keyakinan konsumen kita tetap di meskipun turun sedikit ya, tapi tetap di 125. Lalu beberapa data-data lainnya termasuk yang perlu kita lihat juga adalah purchasing manager index gitu ya, manufaktur, yang saat ini masih di level ekspansif gitu. Dan kita lihat juga bahwa beberapa tahun terakhir gitu ya, kuartal terakhir, beberapa tahun di kuartal di tahun terakhir itu biasanya pertumbuhan dari industri itu di bawah dari pertumbuhan ekonomi. Saat ini dimulai kuartal 2 ya kalau saya tidak salah, sampai kuartal kuartal 4 2025 itu pertumbuhannya di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Tentunya ini juga bisa dilihat bahwa industri kita juga mulai recover gitu ya di saat kita mengalami deindustrialisasi selama ini. Baik, saya ingin langsung mengecek nih tadi apakah memang insentif yang diberikan pemerintah itu efektif untuk mendorong belanja. Saya ingin ke Pak Alfons. Tadi di gambar insert pas Mas Tama bicara, Pak Alfons, itu ada Menteri Keuangan Purbaya yang meninjau pasar Tanah Abang.
kalau selama Lebaran, mulai dari bulan Ramadan sampai Lebaran ini, apakah memang masyarakat belanja itu terlihat dari peningkatan angka-angka belanja di Asosiasi Pusat Perbelanjaan atau seperti apa, Pak Alfons? Iya, saya kira Ramadan dan Idul Fitri tahun ini dimulai dengan agak lambat begitu. Jadi Ramadannya memang agak sedikit melambat. Agak lambat. Agak lambat ya. Jadi Ramadan itu kurang lebih pertumbuhan traffic cuma 5%. Tetapi menjelang Idul Fitri dan khususnya di hari kedua kemarin itu memang terjadi lonjakan luar biasa begitu. Ini maksudnya traffic orang-orang yang datang ke pusat perbelanjaan? Pusat perbelanjaan. Oke. Ya, jadi kami melihatnya trennya sekarang adalah memang mereka belanja. Tetapi kan permasalahannya daya beli masyarakat kelas menengah bawah ini kan yang masih belum pulih normal begitu. Oh. Jadi kami melihatnya bahwa mereka belanjanya itu hanya seperlunya dan secukupnya. Oke. Tidak seperti sebelum-sebelumnya gitu kan, tahun-tahun sebelumnya. Jadi mereka itu memang belanja tetapi kembali lagi hanya secukupnya dan seperlunya begitu. Itulah yang terjadi. Nah, kami memperkirakan memang betul stimulus dari pemerintah ini tentunya bermanfaat begitu. Mengalir ke pusat perbelanjaan juga? Iya, tetapi kan ini sifatnya sesaat begitu ya, dan di dalam momen-momen tertentu saja begitu. Yang diperlukan adalah sebetulnya ada stimulus ataupun insentif untuk mengatasi daya beli secara keseluruhan. Angka gitu. pembelanjaan sendiri, Pak Alfons, yang dipotret oleh APBI ya, asosiasi Anda itu di Ramadan sampai Lebaran tahun ini itu naik tetap atau seperti apa dibanding tahun lalu, Pak? Tetap tumbuh, Tumbuh ya? Iya, kami memprediksi tetap akan tumbuh dibandingkan dengan tahun lalu. Yang jadi masalah kan seberapa besar pertumbuhannya begitu. Jadi kami melihat bahwa pertumbuhannya mungkin berkisar antara 5 sampai dengan 10%, tidak akan lebih dari 10% dibandingkan dengan tahun lalu begitu. Dan itu adalah sumbangsih dari tadi di awal Ramadannya itu agak melambat, justru terjadi lonjakannya itu di liburan Idul Fitrinya begitu. Jadi saya kira kami memprediksi kalau penjualan mungkin berkisar 5 sampai dengan 10% begitu, tidak akan lebih dari 10%. Iya. Baik, Pak Joshua, kalau kita lihat yang tadi dibilang Mas Tama ya, kan lebih dari separuh pertumbuhan ekonomi kita disumbangkan konsumsi. Pak Alfons mengkonfirmasi ada peningkatan belanja selama Ramadan sampai Lebaran. Artinya di triwulan pertama tahun ini pasti akan bisa tercapai yang diperkirakan 5,5 sampai 5,7% atau seperti apa hitung-hitungan Anda? Ya, kami melihatnya memang dari sisi konsumsi memang masih akan tetap menjadi penopang utama ya, karena ada seasonal faktor Lebaran dan juga Idul Fitri. Namun juga kita perlu cermati juga bahwa kalau misalkan ada peningkatan kinerja pertumbuhan ekonomi di kuartal 1 2026 ini sebenarnya tidak surprise, karena di kuartal 1 2025-nya kita tumbuh hanya 4,87%. Jadi ada low base effect juga. Ya, jadi ada low base effect dan juga karena tadi faktor musiman ini ngumpul semua di kuartal 1. Jadi kami melihat bahwa konsumsi rumah tangga masih tetap akan solid ya, 5,2%. Namun kita perlu mencermati juga engine growth kita yang lainnya, yakni PMTB ataupun investasi, yang kami perkirakan mungkin akan sedikit melambat ya dibandingkan kuartal 4 2025 yang lalu. Dan ditambah lagi juga kalau kita melihat bagaimana kinerja perdagangan kita, ini sudah mulai menyusut ya, neraca perdagangan kita surplusnya, sehingga ini pun juga akan mempengaruhi juga net ekspor. Jadi kami melihat bahwa di kuartal 1 ini memang tetap akan ada risikonya, sekalipun memang tadi konsumsi rumah tangga akan cenderung meningkat ya. Jadi secara konservatifnya kami melihatnya masih di kisaran 5,2% untuk kuartal 1. 5,2%? Ya. Jadi memang triwulan 1 ya. Karena kalau kita melihat juga dari sisi bagaimana produktivitas dari perekonomian kita, kalau kita mengikuti data-data dari PHK itu masih tetap terjadi, arus PHK itu masih tetap terjadi, dan masih tetap ada kesulitan untuk mencari pekerjaan, sehingga makanya kalaupun tadi yang disampaikan Pak Alfons bahwa selama Ramadan biasanya kan harusnya lebih jor-joran ya, karena mungkin mendekati belum dapat THR gitu, tapi angkanya setelah THR baru lebih konsumtif gitu ya. Tapi saya melihat bahwa tadi ada dari sisi hambatannya dari sisi investasi dan juga dari sisi net ekspor yang akan cenderung melambat, namun ada harapan dari sisi konsumsi rumah tangga ya, dan juga konsumsi pemerintah ya, karena kalau kita bicara konsumsi pemerintah memang realisasi APBN kita sementara itu kan memang ada peningkatan dari sisi spendingnya, tapi kembali lagi daya beli masyarakat kalau kita melihat masih khususnya kelas menengah ya, jumlah kelas menengah dari 2019-2025 mengalami penurunan, lalu juga kalau kita terjadi behavior down trading, lalu dan juga kalau kita bicara terkait dengan
orang yang belanja datang ke pusat perbelanjaan, mungkin sebagian besar nggak belanja, tapi mungkin hanya Melihat-lihat. beli makanan saja gitu. Oh, ya. oke. Jadi makanya kami juga melihat bahwa dan juga kuartal kedua ini kita akan menghadapi tantangan yang cukup berat ya, apalagi dengan efek dari perang di Timur Tengah. Ini akan fully impact, akan terefleksi di kuartal kedua dan juga kuartal 3, dan kembali lagi karena kuartal kedua biasanya ada efek lebaran, ini akan hilang sepenuhnya, sehingga Karena masuk di makanya triwulan 1 ya. kuartal 2 dan kuartal 3 kalau kami bisa sampaikan ini mungkin pacekliknya ya, dan baru akan mulai bangkit lagi nanti kuartal 4 tahun ini. Masalah Iran itu saya ingin bertanya ke Mas Faisal. Mas Faisal kan Anda bertemu juga dengan Presiden ya di Hambalang pekan lalu, dan di situ kalau kita lihat Mas Faisal, Presiden itu sangat yakin bahwa pertumbuhan akan tinggi, bahkan tersebut angka 8%. Yang dimaksud oleh pemerintah yang Anda tangkap seperti apa, Mas Faisal? Saya melihat sebetulnya ini lebih kepada optimisme ya, optimisme untuk mencapai angka yang lebih tinggi sampai 8%. Nah, tapi antara optimisme dengan realita juga kita perlu mengkalkulasi ya sejauh mana realitanya itu bisa sampai ke sana. Nah, saya pada dasarnya kalau tadi yang disampaikan oleh rekan-rekan sebetulnya agak sejalan dengan yang disampaikan oleh Mas Joshua. Ya, jadi kita jangan hanya melihat dari kacamata jangka pendek ya, tapi yang lebih panjang. Terutama bukan hanya di kuartal 1 gitu. Nah, karena kuartal 1 tadi ada low base effect tepat sekali, dan juga memasuki kuartal kedua ini justru yang pacekliknya juga salah satu diantaranya low base effect-nya disebabkan tahun lalu kita efisiensi di government spending, mempengaruhi juga ke konsumsi pada umumnya rumah tangga. Di tahun ini sebaliknya, kita masuk kuartal kedua justru kalau kita dari pernyataan Pak Presiden kemarin akan melakukan efisiensi setelah kuartal 1, setelah Lebaran. Nah, jadi kalau kemudian efisiensi yang dilakukan seperti strategi efisiensi di di 2025, berarti kita harus bersiap-siap bahwa nanti akan ada sektor-sektor bisnis-bisnis yang akan terpengaruh oleh strategi efisiensi daripada pemerintah. Saya melihat dari defisit APBN sampai dengan bulan Februari ini rupanya pembengkakan defisitnya sudah cukup luar biasa menurut saya, karena di tahun yang lalu sampai dengan Januari Februari itu defisit di kisaran 30 triliun. Sekarang di tahun ini Januari Februari 137 triliun. Artinya sudah 4 kali lebih besar dibandingkan dengan tahun yang lalu. Jadi kita bisa bayangkan kalau strateginya hanya mengandalkan pada efisiensi, akan ada pengetatan austerity yang luar biasa nanti setelah Lebaran. Kelihatannya akan ada buah simalakama ketika efisiensi bisa dilakukan tapi akan mencederai pertumbuhan. Tapi kalau tidak dilakukan, defisit anggaran jangan-jangan bisa melampaui batas. Kita akan jeda dahulu, pemirsa tetap bersama kami. Top Ekonomi segera kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.